Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat petang semuanya. Selamat petang, Iya, Pak. Pak. Selamat petang, Pak. Oke, bagaimana kabar? Sehat semua ya? Aman, Alhamdulillah. Alhamdulillah, aman. kita sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua pada petang hari ini. Oke ya. Eh tanpa basa-basi, waduh, tanpa basa-basi. Jadi, mohon maaf, Pak Iwan, jika mengganggu waktu kalian, dikarenakan juga ada force major ya. Jadi akhirnya kita eh, baru bisa bertemu di media ini. Jadi kita harusnya luring karena ada something ya. Jadi mau nggak mau kita harus daring. Gak apa-apa ya, teman-teman ya. Gak apa-apa, Pak. Gak Oke, apa-apa, Pak. ya. eh Sebelum itu, Pak Iwan mau absen dulu ke teman-teman ya. Oke, absen pertama, Mas Wafa, Hadir, Pak. hadir ya. Oke, Mas Fajar, hadir ya. Hadir, Pak. Oh ya. Terus kemudian Mas Gilang, Saya oke, hadir ya. Sehat Mas Gilang? sehat, Pak. Sehat. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih ya sudah semangat dalam petang kali ini. Kemudian absen 4 Mas Hafid Ya, Pak. Hadir. hadir ya. Sehat Mas Hafid? Alhamdulillah sehat, Pak. Waduh, kantong matanya kok kayaknya masih basah gitu Mas. Habis Aduh, kehujanan, sedih Pak, ya Mas. tadi, Pak. Habis Aduh. kehujanan. Oh, habis hujan-hujanan ya. Ya, Pak. Oh. Oke, kemudian selanjutnya Mbak Ika. Mas sebelum mohon maaf, Mas Sisan sehat ya? Mas Sisan nih sehat ya? Oh, Alhamdulillah sehat, Pak. Oke ya. Terus kemudian Mbak Ika sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke, kok lemes ini gimana nih? Belum makan, Pak. Aduh, sama. Mas Hafid juga belum makan. Iya, Pak. Ya, terus siapa ini yang belum? Oh, nah ini yang paling sehat ini. Sehat ya? Waduh, Mas Isan kayaknya ada trouble ya. Mas Isan, Mas Krisna ada trouble ya? Iya Pak, barusan Oke, oke. mau Sehat ya, sehat semua ya. sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, jadi langsung aja. Materi kita kali ini itu berkaitan tentang K3. Mungkin ada yang tahu K3 seperti apa? Mbak Ika tahu, Pak, katanya, Pak. Oh, Mbak Ika tahu. Ya, karena sudah menunjuk Mbak Ika, silahkan Mas Gilang yang menjawab saja. Mas Gilang, Anu, saya minta Pak. tolong. Itu K3LH itu keselamatan apa ya? dan kesehatan kerja. Begitu, Pak. Oke, terus ada lagi yang mau menambahkan Itu, Pak. Mas Tadi Krisna Mbak Ika mau menambahkan, Pak. Mbak Ika, Pak. Mbak Ika, Pak. atau betul ya? Mas Papa, Iya, ada Pak. yang ditambahkan? K3LH itu apa? K3LH itu keselamatan kerja pada lingkungan, Pak.
yang diterapkan pada lingkungan kerja gitu, Pak. Oke, oke. Oke ya, Pak Iwan lanjut. Jadi gini, Pak Iwan akan memberikan materi yaitu tentang dasar-dasar teknik otomotif di semester 1 ini. Nah, pada materi kali ini, Pak Iwan akan memberikan informasi ataupun materi yaitu tentang berhubungan K3LH dan penerapannya seperti apa sih ya, yang ada nanti di dunia otomotif seperti itu. Jadi K3LH itu kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, tujuannya K3LH itu apa sih? Nah, yang saya berikan informasi yaitu K3LH bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan melindungi lingkungan dari dampak aktivitas perusahaan. Jadi begini, anak-anak, K3LH itu bukan hanya untuk kita pribadi, tapi bagaimana memberikan apa, mohon maaf ya, kelepotan Pak Iwan ini, yaitu jangan sampai dalam pekerjaan itu memberikan efek cedera yang akhirnya memberikan efek kita tidak dapat melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Nah, K3LH itu sendiri itu bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk eh, teman-teman kita yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau buat teman-teman yang pernah mendengar di dunia tambang ada yang tahu ya, Iya, Pak, pernah nah tahu di lah. dunia tambang itu Tahu, Pak. di mining nah, itu ahli Mas. Tahu ya, Mbak Ika ya? Iya, Pak. Oke. Nah, K3LA itu sendiri ada departemennya sendiri, teman-teman. Namanya adalah Health Safety and Environment. Nah, jadi di sana ada kesehatan, health-nya itu kesehatan, safety-nya itu keselamatan, environment-nya itu adalah lingkungan. Jadi kita di dalam tim HSE itu kita bagaimana sih pengertian dan pengaplikasiannya kesehatan, keselamatan kerjanya itu dapat bermanfaat untuk kita dan teman kita itu sendiri. Nah, tujuan ketiga adalah yaitu menjamin keselamatan kerja dan orang-orang yang di lingkungan kerja. Yang saya katakan tadi seperti itu sangat relate di dalam pengaplikasian kita di dalam perusahaan seperti itu. Kemudian juga mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, apalagi di uh, mining construction ataupun di mining industrial. Jadi di tempat pertambangan alat berat itu kan sangat berdampak sekali. Nah, itu bagaimana sih mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan? Contoh juga pengolahan limbah bengkel seperti itu. Bagaimana sih membuang oli bekas setelah eh, penggunaan di aktivitasnya itu, aktivitas di bengkelnya seperti itu. Kemudian ada meningkatkan produktivitas melalui kondisi kerja yang lebih aman dan sehat. Kemudian memenuhi standar peraturan yang berlaku dalam aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Seperti itu, teman-teman. Kemudian itu nanti di keselamatan kerja kita bagi tiga dulu. Yang pertama ada keselamatan kerja, kemudian kesehatan kerja, dan yang terakhir lingkungan hidup. Atau kita juga bisa keselamatan kerja itu sebagai safety-nya.
kesehatan kerja itu health-nya, dan yang lingkungan hidupnya itu adalah environment-nya. Oke, kita masuk dulu di kesehatan kerjanya, yaitu pencegahan penyakit akibat kerja, manajemen stres, ergonomi, dan kebersihan lingkungan kerja. Jadi bagaimana sih aspek utama K3LH itu berfungsi? Jadi yang kita lihat dulu itu bagaimana kesehatan itu dapat dinomorsatukan dalam aspek eh, aspek produktivitas dalam bengkel tersebut. Entah pun itu bengkel sepeda motor, bengkel mobil, ataupun juga bengkel alat berat yang dikatakan Pak Iwan tadi. Kan implikasinya, implikasinya itu seperti apa? Yaitu akhirnya kita memberikan keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja itu bagaimana sih agar kesehatan itu terjaga? Nah, ketika kesehatan itu harus dijaga, maka ada keselamatan yang harus kita bangun. Nah, kesehatan yang kita bangun yaitu adalah pelindungan dari kecelakaan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih alat pelindung diri itu dapat digunakan? Kita bisa menggunakannya menggunakan APD, Mas. Dan yang terakhir, dalam keselamatan kerja, kita melihat bagaimana pemantauan risiko. Risknya itu kayak gimana? Jadi, eh, jangan sampai dalam keselamatan kerja kita hanya sementing kerja. Kita tidak memikirkan kesehatan. Seperti itu. Nah, ketika kesehatan kerja kita lihat, keselamatan kerja kita lihat, efeknya dalam perusahaan itu apa? Nah, akhirnya kita lihatlah di lingkungan hidup. Nah, di lingkungan hidup itu ada pencegahan pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengolahan limbah. Karena mau nggak mau, dalam produksi aktivitas yang ada terjadi dalam bengkel atau industri, yang namanya udara, air, dan tanah, itu sangat rentan dalam pencemaran lingkungan, Mas. Nah, bagaimana kita mengolah limbahnya, bagaimana kita memberikan efek jangan sampai itu lebih ke negatif. Nah, itu kita pikirkan. Jadi, aspek utama K3H kurang lebih seperti itu, Mas. Kemudian, pentingnya kenapa? Nah, pentingnya yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit di tempat kerja. Karena di tempat kerja, itu adalah tempat kita untuk mencari uang. Ketika di tempat mencari uang, kita merasa tidak nyaman, maka ini ada kaitannya dengan nomor dua, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maka efisiensi dan produktivitas itu tidak berkesinambungan atau tidak berkolaborasi. Kenapa? Ketika sudah risiko kecelakaan dan penyakit ini sudah ditimbulkan di tempat kerja, sehingga efisiensi dan produktivitas itu tidak akan tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian yaitu menjaga reputasi perusahaan sebagai organisasi yang peduli terhadap pekerja dan lingkungan seperti itu. Dan yang terakhir, pentingnya K3LH itu atau AHS itu tadi mematuhi regulasi dan hukum. Jadi eh, di negara kita K3LH itu sudah ada undang-undangnya. Jadi tidak serta-merta yang penting kamu kerja. Itu enggak ada. Di kami, sorry, di industri atau nanti teman-teman kalau sudah lulus, amin ya, bisa kerja di industri, itu ada undang-undangnya, Mas, seperti itu. Ya, itu mematuhi regulasi dan hukum terkait keselamatan. Gitu dulu, atau ada pertanyaan? Belum, Pak. Halo. Oke, Belum. Pak Iwan lanjut ya. Lanjut. Oke ya, mohon maaf. Oke, sebentar lagi kok, santai aja. Jadi penerapan K3LH di perusahaan seperti apa? Oke, yang pertama itu ada, sorry, saya membuat cat flow-nya ya. Jadi efeknya seperti apa, alurnya seperti apa, saya buatkan cat flow-nya dulu. Yang pertama adalah
identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau IBPR, yaitu perusahaan mengidentifikasi potensi bahaya dan melakukan penilaian risiko secara berkala. Kemudian setelah dipertimbangkan, setelah dicek, akhirnya itu apa? Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Kenapa? Pekerja itu harus memakai APD yang sesuai dalam perusahaan tersebut. Jika tidak sesuai, maka eh, rings ketenaga kerjaan, sorry, rings resiko terkena dalam eh, pekerjaan itu tadi itu sangat tinggi. Kemudian setelah APD itu harus sesuai dikerjakan, harus dipakai dan lain-lain, kita juga harus adanya pelatihan K3 LH. Kenapa? Yaitu agar karyawan itu mengetahui keselamatan dan kesehatan dan pelestarian lingkungan itu harus dipakai dan dibawa secara mindset di untuk dilakukan setiap hari dan seterusnya. Jadi bukan untuk hanya hari itu aja, tapi bagaimana K3 LH itu dapat membentuk karakter mekanik untuk hari ini dan seterusnya. Nah, kemudian K3 LH di dalam perusahaan itu yang terakhir adalah mengadopsi standar manajemen keselamatan. Biasanya itu ISO 45001 K3 atau ISO 14001 tentang lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kasus nih ya, implementasinya yaitu contoh perusahaan yang berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja melalui K3 LH yang baik. Dan kita harus merekap, Mas. Pak Iwan dulu ketika di industri pernah melihat di HSE itu bagaimana eh, jangan sampai risiko adanya kecelakaan kerja itu tinggi. Jadi ketika bulan A, B, C, D atau per bulan atau itu tadi triwulan atau caturwulan per 3 bulan kita mencatat berapa kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, itu efeknya seperti apa? Kita tulis seperti itu. Jangan sampai angka itu semakin tinggi. Kalau bisa diturunkan dengan apa? Dengan caranya berevaluasi. Evaluasinya itu bisa dilakukan setiap hari ataupun setiap minggu. Untuk apa? Untuk mengingatkan bukan hanya untuk kita, tapi juga teman-teman yang lain, sehingga produktivitas atau efisiensi dalam perusahaan itu dapat berjalan baik. Kemudian ada yang kedua yaitu studi kasus kecelakaan atau pelanggaran K3 LH dan dampak buruknya. Mau nggak mau, dalam studi kasus itu kita melihat juga penyebabnya seperti apa. Apakah itu dari alat, apakah itu dari unit yang sudah tidak bekerja secara maksimal, ataupun juga dari tenaga kerjanya tenaga kerjanya itu sendiri seperti itu. Kemudian tantangannya seperti apa? Nah, penerapan K3 itu memang tidak mudah, Mas. Di dalam perusahaan, kita harus yang membentuk namanya tim. Jika tidak, jika tim itu tidak dibentuk, maka tidak tidak dapat mengatasi tantangan dan solusi. Contohnya aja nih ya, tantangan dan solusinya, yaitu kurang kesadaran. Kemudian yang kedua adalah biaya implementasi dan minimnya pelatihan. Mau suka tidak suka, mau tidak mau, biaya implementasi K3 itu memang luar biasa, Mas. Kita harus menyiapkan APD, alat pelindung diri APD, terus kita juga memberikan rambu-rambu, terus kita juga memberikan zona hijau, jalur hijau, terus seperti apa, belum kotak K3, penanganannya kecelakaan yang awal seperti bagaimana, itu kita harus itu juga termasuk sebagai tantangan. Mau nggak mau, suka tidak suka perusahaan. Tapi ketika baiknya itu semua
akan baik. Kenapa? Efisiensi produktivitas itu akan semakin tinggi jika tidak ada kecelakaan kerja di dalamnya. Nah, solusinya bagaimana? Ada program pelatihan rutin. Ini buat teman-teman. Terus alokasi anggaran khusus itu tadi buat pengadaan. Dan yang terakhir, peningkatan kontrol dan evaluasi. Jadi, kita meskipun itu sampai evaluasinya seperti apa. Jadi, di dalam perusahaan itu kita mengetahui ada kesalahan atau tidak di dalam eh, penerapan K3. Seperti itu. Oke, kita nyampe di kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah penerapan K3L sangat penting dalam menjaga keselamatan pekerja, kesehatan, dan kelestarian hidup. Dan kemudian dibutuhkan juga kerjasama, bukan hanya untuk individu, tapi juga yang lain. Sehingga ketika K3L, ketika sudah menyebutkan K3LH, itu bukan hanya individu yang kita cecar, tapi bagi sehingga penerapan K3LH dapat eh, dan mungkin itu saja. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu sebelum Pak Iwan berikan tugas. Tidak ada, Pak. Oke, Mas Gilang, Mbak Ika, atau yang lain? Permisi Pak, waktunya limit ini Pak. Oh, iya ya. Mohon maaf ya. Oke. Jadi mohon maaf karena juga ini keterbatasan juga. Untuk berikutnya, Pak Iwan sudah memberikan link ya. Ya, Pak. Oke, Pak Iwan sudah memberikan link oh filenya itu, sorry, linknya sudah saya berikan di grup tentang kuisis. Oke, eh saya berikan waktu sekitar 3 menit aja ya. Itu cuma multiple choice saja untuk mengetahui bagaimana penerapan K3LH dapat mengerti di kalian seperti itu. Oke, silahkan. Sudah dapat linknya ya, silahkan dikerjakan. Baik Pak. Baik, Pak. Oke, ini sudah mulai berjalan nilainya. Ini yang tinggi. Wah, ini Mas Fafa mulai benar ini. Oke, Mas Hafid juga benar. Oke, oke ya. Ini sudah masuk semua. Nilainya sudah Mas Gilang ini. Mungkin ada kendala? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, aman ya? Oke. Terima kasih. Ini sudah
Pak Iwan simpan. Jadi saya minta tolong sebentar ya. Ini saya kok nggak bisa logout ya. Wajah saya belum ada ya. Sudah ada, Pak. Oke, oke ya. Buat teman-teman, terima kasih di materi K3LH ini. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, Mas Isan, Mas Fafa, Mas Krisna, atau sudah cukup? Cukup, Pak. Sudah Cukup, cukup Pak. ya. Iya, Pak. Oh Sudah, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Penyampaian materi singkat baik. bagus. Nilainya sudah masuk semua. Alhamdulillah, nilai rata-ratanya sekitar 78 semua. Jadi saya terima kasih buat teman-teman sudah hadir dan eh, berkenan dalam pembelajaran ini. Hampir semuanya tidak ada yang alfa ini. Ini habis ini silakan tugas-tugasnya diselesaikan. Yang tugas yang lain ini tugas ketiga lah sudah selesai. Tugas yang lain silakan dikerjakan. Jangan keluyuran. Wae turu ya turu, wae tidur ya tidur. Jangan kelayapan ya. Kalau mau kopi ya jangan malam-malam. Dijaga kesehatannya dan dijaga hatinya ya. Oke, siap Pak, Ya, terima kasih. ya. Kalau bukan Pak Iwan yang ngasih tahu nanti siapa lagi yang ngasih tahu kalian ya. Wah, Pak Iwan baik Ya, banget. oke. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita eh, mempelajari resiko dan tentang bagaimana penerapan K3LH itu dapat digunakan secara sehari-hari. Seperti itu. Jadi materi selanjutnya seperti itu. Memberikan pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Mungkin eh, kalau ada salah kata atau juga pembelajaran daring ini belum secara maksimal, mungkin teman-teman nanti bisa langsung konfirmasi saya saja secara pribadi atau di grup, monggo. Karena saya juga menyadari kekurangannya di dalam daring ini mungkin seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat petang semuanya. Wassalamualaikum Selamat petang, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak Iwan.